Setelah 1 tahun bergulir, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kini memasuki babak baru usai penyidik Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini mendapatkan respon keras dari Roy Suryo CS, sementara polisi menyebut penangkapan dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sampai Jumat sore, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa masih berada di ruang penyidik Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Kozinudin mengungkapkan penangkapan kliennya dilakukan jam 7 pagi di rumah masing-masing. Bagi kuasa hukum, penangkapan kliennya adalah tindakan represif karena baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa selama ini tidak ada berniat kabur. Alasannya itu adalah adanya kekhawatiran akan menghalangi atau mengganggu proses penyidikan. Dan kita tahu penyidikan ini kan sudah di ujung, sudah dikatakan akan tahap 2, sudah dikatakan bahkan disebut sebagai P21. Lalu menghalangi penyidikan yang macam apa sehingga itu dijadikan dasar? Karena tadi kami melalui kuasa hukum kami yang lain sudah komunikasi dengan Pak Roy saat pendampingan di pemeriksaan. Salah satu alasannya adalah karena dianggap menghalangi proses penyidikan begitu. Berdasarkan KUHP baru, yakni dalam pasal 100 ayat 5, syarat penahanan tidak bergantung pada subjektivitas penyidik. Tetapi ada aspek objektif, mulai dari memberikan informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan hingga menghambat proses pemeriksaan. Terlebih, atas perkara yang dikenakan ke Roy Suryo dan Dr. Tifa, ancaman hukuman yang diterima lebih dari 5 tahun penjara. Sementara itu, pihak kubu Jokowi menganggap keputusan penyidik sudah tepat karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, bukan suatu hal yang mengagetkan buat kami, karena memang bukan yang terbaik ini, tetapi ini adalah yang seharusnya. Jadi berbeda ya, melakukan yang terbaik pihak kepolisian, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah ini adalah amanat aturan dan perundang-undangan. Secara hukum bahwa memang KUHP kita mengatur di atas 5 tahun harus dilakukan penahanan. Secara syarat subjektif dan objektifnya itu udah terpenuhi. Terpenuhinya di mana? Berkas perkara kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu sudah lengkap atau P21 sejak 2 Juni lalu. Kasus ini sudah bergulir hampir setahun setelah mantan Presiden Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dari ketiga tersangka dalam klaster kedua kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, hanya Rismon Sianipar yang dicabut status tersangkanya karena menyelesaikan perkara melalui restoratif justice. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.